Satu tema yang diangkat malam hari ini berdasarkan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dan dalam hidup bersama. Kemudian subtema di dalam kasih Tuhan. Marilah kita semua dalam persekutuan Parsantauan Doswiroha saling mengasihi, mengayomi satu sama lain, dan peduli terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Akhir bulan yang lalu, saya bersama dengan rekan-rekan ke satu pesantren itu di daerah Pasir Malang, di daerah Lebak, Banten. Kemudian Pak Ustadznya itu bernama Pak Ustadz Rafiuddin. Kami bersama-sama dengan beliau mengangkat satu tema tentang kebersamaan sesama anak bangsa, dan kami disambut dengan begitu meriah. Kemarin hari Kamis saya ke gedung MPR RI, ketemu dengan wakil daripada Ketua MPR Bapak Arsul Sani. Kami juga bicara panjang lebar tentang anak bangsa dan seputar apa yang terjadi hari-hari ini, dan kami diterima dengan baik. Kemudian pada hari Jumatnya kami bertemu dengan Wamen Menteri Agama, diterima di ruangannya meskipun ada banyak demo di sekitar, tapi kami diterima dengan baik. Ini adalah hal-hal yang kemudian Bapak Ibu Saudara saya sampaikan begini. Hari-hari ini, inilah yang harus kita kerjakan. Jangan lagi kita hanya berkecimpung dan ribut hanya di dalam, tetapi mari juga kita menjadi berkat di luar kita. Bukan saatnya hari ini kita berlomba-lomba hanya sekedar untuk mengenyangkan anggota kita, tetapi juga bagaimana kita berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ayat yang seirama dengan Roma pasal 12 ayat 16 itu tercatat di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya minta waktu sekitar 15-10 menit untuk menyampaikan kebenaran ini kepada kita. Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Alkitab berkata bahwa bersama dengan rukun itu adalah baik. Baik di sini mengandung unsur kebenaran dari Allah. Tetapi bersama dengan rukun tidak hanya sekedar baik, tetapi rukun dan bersama itu adalah indah, mengandung nilai estetika. Artinya semua orang yang percaya kepada Tuhan punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya adalah hidup bersama dengan rukun. Karena rukun itu merupakan baik dan juga indah. Nah, terlalu banyak di dalam ayat ini sesungguhnya kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk rohani.
Itu sebabnya kita harus berelasi dengan Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa kita ini juga makhluk sosial, di mana kita harus berelasi dengan sesama kita. Itu sebabnya ketika kita duduk di bangku sekolah, kita diajar kita ini adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, tetapi kita harus hidup bersama-sama dengan orang-orang lain. Tidak hanya terbatas kepada kaum kita saja, tetapi kepada semua orang. Bagaimana nama Tuhan dipermuliakan di dalam konteks Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini adalah ketika kita bersama dengan rukun. Karena di dalam ayat terakhir sesungguhnya di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ada satu peran, ada satu tanggung jawab kehidupan Kristen. Kita harus membawa kerukunan, kedamaian di sekitar kita. Sekali lagi, bukan saatnya bagi kita untuk berantem di dalam. Bukan saatnya lagi kita berkelahi di dalam komunitas kita. Tetapi inilah saatnya bagaimana kita memikirkan agar kehadiran kita di tengah-tengah komunitas, kehadiran kita di dalam lingkungan ini berdampak bagi mereka sekalian. Ada 3 hal kerukunan yang terbangun di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Kebersamaan di dalam kerukunan itu. Yang pertama di dalam ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuntutan hidup Kristen yang pertama adalah kebersamaan di dalam persatuan. Sebelum tadi saya maju di tempat ini, saya tanya, ada berapa anak Tuhan sih di blok BB ini? Sekitar 50 sampai 60 keluarga. Saya kira kita ada di tempat ini sudah melebihi ya. Ini adalah merupakan menunjukkan kebersamaan kita di dalam persatuan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersatu, tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika saudara kita mengalami kesusahan, bolehlah satu dengan yang lain kita saling membantu, saling menopang, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Saya senang ketika beberapa orang berkata kepada saya, kita punya komunitas di blok DB ini saling memperhatikan satu dengan yang lain. Unsur kebersamaan dengan rukun harus tercipta. Kenapa? Karena unsur pertama adalah kebersamaan di dalam persatuan. Kebersamaan di dalam perpisahan itu mudah. Kebersamaan di dalam perpisahan itu mudah sekali. Untuk menciptakan sebuah keonaran itu gampang. Tetapi untuk menciptakan persamaan di dalam persatuan tentu adalah positif. Untuk membangun kebersamaan itu cukup sulit. Tetapi ini adalah tanggung jawab kita. Nah, saya berharap pengurus yang baru setelah sekian lama tanda kutip vakum gitu oleh karena virus corona, selanjutnya mari kita bangun kebersamaan di dalam persatuan. Supaya kalau rekan kita mengalami masalah,
kita cepat respon. Tanggung jawab kita besar kepada saudara-saudara kita. Bukan supaya nama kita besar, tetapi nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Lalu yang kedua, di dalam ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saya kira saya tidak perlu menerangkan apa arti minyak di situ, tetapi minyak di sini adalah pengertian sukacita dari Tuhan. Karena minyak yang dipakai pada waktu itu adalah minyak untuk pengurapan. Artinya persamaan yang harus dibangun, kebersamaan yang harus dibangun yang kedua adalah kebersamaan di dalam kekudusan. Sesama anak-anak Tuhan kita harus berjalan di dalam kekudusan. Jangan kalau satunya menyeleweng lalu kita ikut serta di dalamnya, tidak. Kita harus tampil memaksimalkan diri dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara apa? Kebersamaan di dalam kekudusan. Jangan sampai orang mengenal kita karena kita tidak baiknya. Tetapi mari orang mengenal kita karena kita tinggal dan berada di dalam kekudusan. Kemurnian di dalam keluarga yang kudus. Hubungan suami istri, hubungan yang kudus. Maka akan melahirkan generasi yang kudus pula. Lalu pesan yang terakhir yang saya sampaikan di dalam ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah kebersamaan di dalam kehidupan. Kebersamaan kita itu harus menghidupkan satu dengan yang lain. Jangan justru kebersamaan kita itu mematikan yang lain. Saya kira dalam semua komunitas persekutuan ada gesekan. Kemudian membuat satu keluar dari grup dan seterusnya. Tapi ada satu tanggung jawab yang harus kita kejar hari-hari ini. Mari kita bangun kebersamaan untuk menghidupkan satu dengan yang lain. Nah, saya kira ada tugas ketua, Bapak Ketua yang terhormat. Mari kita cari rekan-rekan kita mungkin dulu bersama-sama dengan kita dan hari ini tidak ada bersama dengan kita. Karena tugas kita adalah kebersamaan di dalam menghidupkan satu dengan yang lain. Tidak hanya sekedar menghidupkan, mencari rekan-rekan kita, tetapi bagaimana yang lain juga memperoleh kehidupan yang lain. Saya kira saya juga mau Bapak Ibu Saudara dimasukkan dalam grup gitu. Kalau seandainya ada saudara, ada Bapak Ibu membutuhkan bantuan gitu. Mungkin tidak banyak itu dari gereja yang kami berikan. Paling tidak ada perhatian sebagai bentuk kebersamaan, realisasi dari apa yang saya sampaikan dari Mazmur 133 ayat 1 dan ayat yang ketiga tentang kebersamaan ini. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan dan saya menitipkan, mari kita bangun kehidupan kerukunan di dalam Kristus. Karena berkat Tuhanlah sesungguhnya yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini membangun, menggairahkan minat kami untuk kami memiliki persekutuan di dalam kebersamaan di antara kami. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan para pengurus yang Tuhan percayakan untuk membina, membimbing, mengarahkan kami
menjadi satu rekan kerja untuk sama-sama memuliakan nama Tuhan. Karenanya biarlah firman Allah ini menjadi dasar bagi kami bersama untuk ke depan memajukan kehidupan bersama, saling mengasihi, saling memperhatikan, saling membangun satu dengan yang lain di antara kami. Sekiranya mungkin ada kekeliruan, ada gesekan yang muncul, namun biarlah kasih Tuhan yang kembali mempersatukan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana firman Tuhan yang tercatat di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kebersamaan di dalam persatuan, kebersamaan di dalam kekudusan, dan kebersamaan di dalam menghidupkan satu dengan yang lain. Diberkatilah kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.